itu apakah betul skenario perang, ataukah yang terjadi adalah suatu strategi buat menyeimbangkan Cina. Gajah bertarung sama gajah, pelantut mati di tengah kan? Kita nggak mau. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Sebuah dokumen strategis pemerintah Inggris yang dipublikasikan pekan ini menyedot perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Dokumen berjudul Integrated Review Refresh pada 2023 itu disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak kepada Parlemen Inggris pada 13 Maret 2023. Dalam laporan strategis pertahanan Inggris itu disebutkan, Inggris akan masuk kawasan Indo-Pasifik, sebab Indo-Pasifik akan semakin memanas melebihi perang Ukraina. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat serta Perdana Menteri Australia sepakat mempersenjatai Australia dengan kapal selam nuklir. Nuklir mengintip Indonesia dari negara tetangga. Untuk mengupas ancaman yang mungkin saja berdampak pada Indonesia ini, langsung saja kita diskusikan bersama pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza atas waktunya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi di Newsmaker pekan ini ya, Pak Reza ya. Oke, Pak Reza, sebelum membahas senjata nuklir, kita mulai dari dokumen Integrated Review Refresh pada tahun 2023 ini nih Pak. Disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris kepada Parlemen Inggris. Nah, agar publik memahami apa maksud dokumen ini Pak, apakah bisa digambarkan oleh Pak Reza? Apa itu dokumen Integrated Review Refresh dan seperti apa posisi dokumen ini dalam kebijakan resmi luar negeri Inggris, Pak Reza? Makasih. Ini adalah tradisi negara-negara barat ya, yang menjunjung tinggi demokrasi, bahwa suatu kebijakan itu dibuat berdasarkan riset. Ini. Dan riset ini membahas antara lain analisa lingkungan strategis, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah di mana posisi saya bersama kawan-kawan saya dan lawan-lawan saya. Selanjutnya juga secara khusus mengamati negara-negara mana yang dipotensikan akan mengganggu keamanan negara saya jangka panjang. Ini long term threat ya. Kemudian kalau dalam bahasa teknisnya itu Unlinked atau analisa lingkungan strategis. Kemudian juga menganalisis kapabilitas diri, kapabilitas mitra. Kemudian juga dokumen seperti ini melihat kecenderungan ke depan. Dan untuk itu biasanya dari kombinasi itu semua, setelah melihat SWOT diri kita sendiri dan SWOT lawan-lawan kita, baru nanti dikeluarkan suatu dokumen. Dokumen ini biasanya ada dua versi. Versi umum dan versi internal. Versi internal itu hanya beredar di kalangan elit top puncak. Misalnya kalau di Inggris itu disebut security planners, kemudian mereka ini adalah mereka yang benar-benar mengerti rahasia negara dan tidak dibahas di parlemen. Karena yang dibahas di parlemen itu adalah informasi yang umum-umum saja. Karena seringkali anggota parlemen itu kalau ngomong itu bablas, tidak sadar bahwa ini membuka rahasia negara. Jadi intinya kalau pemerintah Inggris sudah memiliki dokumen seperti ini serius. Yang kita belum tahu adalah bagaimana strategic map-nya ke depan. Apa yang akan mereka lakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tapi paling enggak, dokumen ini sudah membuktikan kepada seluruh rakyat Inggris bahwa kebijakan yang akan kita buat itu berdasarkan riset dan dimengerti oleh mitra-mitra kami. Ya tentunya nanti dalam penyampaian dokumen ini ya harus ada delegasi yang berkunjung ke negara-negara lain, misalnya ke Indonesia, ke negara ASEAN, agar jangan sampai tafsirannya beda begitu. Terus terang, yang sebenarnya menarik perlu kita kaji lebih dalam adalah dokumen versi rahasianya. Itu nggak akan dibuka. Itu hanya akan dibahas di kalangan NATO, akan dibahas di kalangan mereka punya grup ya, ANZUS, Australia, New Zealand, United States, kemudian juga UN, apa yang namanya NZ, UK, UNZ, gitu, UK, USA. Jadi banyak sekali fakta-fakta pertahanan yang melibatkan Inggris. Dia tidak akan buka kepada umum versi rahasianya tersebut. Oke, Pak Reza, jadi bisa dikatakan dokumen Integrated Review Refresh ini wajib menjadi acuan negara-negara di seluruh dunia untuk memahami sikap politik luar negeri Inggris ya Pak ya? Atau kurang lebih seperti itu ya Pak Reza ya?
Dokumen ini bisa menjadi istilahnya itu jalan kita untuk berbicara secara hati ke hati dengan Inggris apa yang Anda maksud. Karena biasanya dokumen seperti itu bahasanya tidak tegas. Masih ada ruang untuk bermanuver, ruang untuk memberikan penjelasan kepada berbagai pihak. Dan bagi kita yang merasa hal ini mengganggu ASEAN, ya tentunya kita mempunyai momentum untuk bertanya pada Inggris maksudnya apa dan di mana Anda menempatkan kami. Apakah Anda menempatkan kami sebagai kawan atau sebagai lawan atau negara yang di tengah-tengah tapi akan dijadikan kawan dan sebagainya, itu harus jelas. Tentunya sebelum kita bertanya kepada Inggris, kita harus membedah dokumen ini secara mendalam. Terutama sekali Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI hendaknya benar-benar mengkaji dokumen ini. Oke, Pak Reza, kita coba bedah dokumen pertahanan Inggris ini satu persatu yang terkait dengan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Inggris yakin ketegangan di kawasan Indo-Pasifik akan semakin meningkat sebagai dampak logis keberadaan kekuatan besar China dan bisa berdampak lebih besar dibandingkan perang Ukraina. Nah, di mata Pak Reza nih, ini ancaman nyata akibat kuatnya pengaruh Cina dan Rusia di Asia, atau memang hanya propaganda Inggris dan Barat semata nih Pak, untuk memiliki alasan membawa masuk militer mereka ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, Pak Reza? Dua-duanya benar ya. Apalagi sejak Xi Jinping menjadi presiden untuk ketiga kalinya kan. Kalau kita lihat bahasanya Xi Jinping itu mengatakan kekuatan militer itu diperlukan untuk menjamin keamanan, kemudian kekuatan militer itu juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan. Dan untuk itu China tampaknya akan menggunakan periode ketiga kepemimpinan ini untuk mengoperasionalkan hal-hal yang belum tercapai. Jadi banyak pekerjaan rumah yang belum tercapai. Mungkin ini adalah kekhawatiran ya. Mungkin ini adalah kekhawatiran dari pihak China bahwa kami nggak punya banyak waktu, kita harus melakukan sesuatu. Dan dijawab juga oleh Amerika Serikat. Karena harus diakui Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya saat ini sedang menghadapi kepemimpinan yang menurun kan. Kalau kita menggunakan analisis CIA, mereka sudah sangat ketakutan dengan naiknya China itu dan mereka sangat khawatir begitu bahwa sekarang sudah sebenarnya secara kualitas dan kuantitas itu sulit dibedakan di mana Amerika, di mana China. Kemudian yang jelas juga adalah secara ekonomi dan politik China sudah sangat unggul, ekonomi China sudah sangat stabil dan juga investasi China sudah di mana-mana. Jadi tampaknya pihak Amerika Serikat beserta sekutunya itu tidak mau juga kehilangan momentum. Karena selama ini kan kerjasama dengan Australia ada aspek nuklir, tapi kan aspek nuklirnya belum operasional. Hanya sebatas research and development, kemudian sharing teknologi. Tapi mengenai joint operation, ini baru ini kali mereka lakukan. Dan yang kita khawatirkan adalah ada namanya itu ada mirror image ya. Mirror image itu mereka melihat tidak secara langsung, tapi melihat lewat kacamata begitu, lewat cermin. Cermin ini kalau salah lihat ya kanan jadi kiri, atas jadi bawah dan juga sebaliknya. Jadi pada saat yang sama dalam hal ini saya berpikir sudah tibalah saatnya Indonesia menjadi penengah yang benar gitu, bahwa nuklir ini tolonglah jangan dipermainkan. Nuklir ini bisa membawa dunia kepada kepemusnahan. Dan mumpung kita sedang menjabat keketuaan di ASEAN dan juga keketuaan di ASEM, Asia Europe Meeting. Dan ini berhimpitan gitu. Jadi sebenarnya Indonesia punya potensi sangat besar untuk meyakinkan kedua pihak yang sedang bertikai tersebut bahwa enough is enough, sudahlah cukup. Energi Anda sudah terlalu banyak dikeluarkan untuk pertahanan. Tidakkah Anda lihat, apakah Anda ingin dicatat oleh dunia sebagai negara yang akan merusak perdamaian dunia, ataukah negara yang ingin membangun peradaban dunia yang lebih baik? Jadi ya tiba saatnya kita mengevaluasi dokumen ini dengan sangat hati-hati dan juga menjadikannya kajian atau menjadikannya juga kerangka dari perspektif ASEAN dan juga perspektif ASEM. Kalau kita yang bicara, itu kedua negara itu sadar, yang berbicara ini adalah negara kelas menengah yang sangat berkualitas. Oke, Pak Reza, di bagian lain dokumen resmi pemerintah Inggris ini disebutkan bahwa situasi global dan keamanan global digambarkan akan semakin memburuk. Narasi ini lagi-lagi memberi kesan Inggris cari-cari alasan nih untuk tindakan pertahanan global mereka. Seperti misalnya pekan ini Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sudah berada di Amerika Serikat bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membicarakan senjata nuklir bagi Australia. Nah, di mata Anda, Pak Reza, seberapa relevan sih narasi dokumen pertahanan Inggris ini bahwa situasi global akan semakin memburuk?
Wajar ya, kalau negara yang terlibat dalam persaingan global, Inggris itu kan selalu menjadi satelitnya Amerika Serikat ya dalam isu-isu perdamaian, keamanan dunia. Wajar kalau Inggris melihat situasi dunia dari skenario terburuk. Oke. Cuman skenario terburuk ini apa? Itu yang kita belum belum pahami. Apakah perang nuklir? Apakah skenario terburuk itu dimensinya ekonomi, misalnya kejatuhan ekonomi Inggris, atau skenario terburuk itu adalah hilangnya kesempatan untuk freedom of navigation di wilayah-wilayah strategis. Nah, ini yang kita belum dapat jawabannya. Jadi dokumen ini saya pikir harus masih membuka ruang buat dialog. Silakan dia produksi dokumen, tapi tidak mustahil nanti masuk semester kedua dokumen ini direvisi lagi. Karena kalau terlalu banyak negara-negara yang mengkritisi, biasa itu negara barat. Misalnya tahun 1987 Australia ngetes Asia Pasifik lewat sebuah dokumen namanya Review of Australian Defense Capabilities. Nah, banyak kritik kan, akhirnya disensor menjadi dokumen lebih baru namanya Australian Defense White Paper tahun 1987. Jadi biasa itu. Dan kita saya pikir nggak usah terlalu khawatir, tapi bagaimanapun kita terbuka ruang dialog kita dengan Inggris untuk bertanya sebenarnya maksudnya apa, kemudian apakah ada pesan-pesan tersembunyi. Tapi saya pikir ini nggak menyinggung Indonesia, ini langsung ke Cina. Mungkin kita hendaknya mawas diri, tidak menjadi bagian dari pihak-pihak yang bertikai, karena kan peribahasanya adalah gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah kan, kita nggak mau jadi pelanduk. Di Afrika ada pepatah, when elephant fight, the grass will suffer. Jadi kita jadilah negara non-aligned yang benar-benar mandiri dan menjadi negara penyeimbang. Dan untuk itu kita belum sepenuhnya menggunakan kekuatan kita. Kekuatan moral kita ada di ASEAN, kekuatan moral kita ada di Asia European Meeting, kekuatan moral kita ada di GNB, ada di OKI, dan juga ada di negara-negara yang sangat menghargai pencapaian kita di KTT Asia Afrika tahun 1955. Kita harus gelar aspirasi di seluruh dunia, dan untuk itu kalau kita melihat ini keadaan sudah benar-benar kacau, ya rancanglah sebuah resolusi di PBB dengan kerangka bahwa kalau keadaan ini tidak ditanggulangi dengan baik, dunia akan semakin dekat kepada perang nuklir, dan kalau perlu yang rancang itu Indonesia dan kawan-kawannya di negara-negara yang bersahabat, atau bahasa hukumnya itu like-minded countries. Jadi jangan lagi upaya perdamaian ini dirancang resolusinya oleh negara-negara yang sebenarnya tidak jelas apakah mereka adalah bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Oke, Pak Reza, dokumen Integrated Review Refresh tahun 2023 juga menyinggung soal peningkatan jumlah senjata canggih negara lain. Pasti maksudnya adalah China dan Rusia. Nah, ini dianggap menaikkan risiko perang terbuka dunia. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, Inggris sendiri bersama Amerika Serikat dan Australia dalam Pakta Pertahanan AUKUS menganggarkan 3.700 triliun rupiah untuk pengadaan kapal selam canggih bertenaga nuklir untuk Australia. Nah, jadi Pak Reza, yang menambah panas keamanan global itu negara Indo-Pasifik atau justru Inggris bersama sekutunya ya, Pak Reza? Saya lihat Inggris, Amerika Serikat itu, dan juga Australia itu melihat Cina itu dari perspektif kekhawatiran runtuhnya peradaban Barat ya. Dan mereka juga melihat secara faktual banyak hal-hal mengenai Cina yang sebenarnya mereka idamkan buat diri mereka sendiri gitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang fantastis, kemudian kemampuan melakukan investasi internasional, kemampuan menjaring negara-negara dunia ke dalam berbagai skema kerjasama, kemudian dalam kurang dari 50 tahun bisa mengangkat harkat masyarakatnya. Mereka khawatir ya, kekhawatiran mereka itu kira-kira berbunyi bahwa rich country, strong army. Atau kalau buat Cina, rich country, strong armed forces. Mereka kekhawatiran bahwa Cina akan mengalihkan ke kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya yang fantastis ini untuk tujuan militer. Dan untuk itu ya dapat dimengerti kalau ketakutan itu mereka jawab dengan secara militer pula. Kita lihat AUKUS sudah mempersenjatai Australia dengan kapal selam nuklir.
Tapi kan terus terang belum nyata kan, baru sebatas perjanjian, kemudian baru sebatas kontrak, tapi barangnya sendiri belum jadi begitu. Barangnya sendiri kalaupun sudah jadi belum beroperasi. Dan ya Cina sudah wajar kalau Cina juga takut dan berbuat hal yang sama. Seperti kita ketahui, secara jumlah kapal selam Amerika Serikat dan sekutunya lebih unggul. Kalau dari skala jumlah kapal induk, Amerika Serikat dan sekutunya lebih unggul. Dan untuk itu sekarang mereka lari ke kapal selam karena mereka berpikir revolution in military affairs di masa depan itu harus didukung oleh kemampuan integrasi darat, laut, udara, dan bawah laut. Wah, ini yang apa ya? Yang oke lah menurut Barat, tapi bagi Cina ini merupakan juga ancaman yang fantastis. Dan saya sangat berharap ya, apapun yang terjadi sekarang, istilahnya ya apa ya, belum real begitu di atas kertas, karena mereka baru mengatakan ada budget tertentu, ada kerjasama tertentu, ada pembelian perangkat nuklir tertentu, tapi kan belum real. Dan sekaranglah tiba saatnya kita meyakinkan pihak-pihak Barat dan juga pihak-pihak Cina bahwa yang terjadi sekarang adalah detong atau ketegangan yang belum berujung, dan yang terjadi sekarang adalah perang dingin yang tidak akan berujung kepada perang nuklir yang betulan. Dan sebenarnya masa ini merupakan masa yang tepat bagi kita untuk menggelar operasi diplomasi ke seluruh dunia, antara lain dengan merancang resolusi di PBB. Karena tidak mustahil, yang kekhawatiran ini bukan hanya Medcom yang punya kan, tapi negara-negara lain di dunia juga khawatir apakah kita semakin dekat kepada suatu perang besar. Dan sebelum hal ini menjadi gejala umum, ya marilah kita menjadi penengah yang adil, penengah yang berkualitas, dan kita gerakkan simpul-simpul diplomatik kita di dunia, dan juga jangan sungkan-sungkan kita rancang suatu resolusi di PBB untuk ini. Oke, Pak Reza, mungkin niat sesungguhnya Inggris di Indo-Pasifik tergambar jelas di dokumen Integrated Review Refresh itu. Nah, ada narasi memberi perhatian prioritas pada kawasan Indo-Pasifik. Nah, narasi ini seperti memastikan NATO lewat AUKUS ingin mencengkram Indo-Pasifik nih Pak. Mungkin NATO tidak mau dikejutkan oleh China sama seperti Rusia mengejutkan NATO. Atau seperti apa nih analisis Pak Reza? Memang bahasa yang digunakan adalah bahasa yang diplomatik ya. Itu akan mengundang penafsiran banyak ya. Bisa berarti memperkuat ketahanan kawasan, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi, kemudian membangun jaringan-jaringan yang selama ini direbut oleh Cina, kemudian juga barangkali untuk menyaingi Cina secara infrastruktur. Ini kan yang pihak Inggris belum bukakan kan. Tapi bagaimanapun saya salut ya pada Inggris yang apa ya, yang terbuka begitu, bahwa mereka memiliki suatu dokumen strategis yang yang mereka pikir dunia perlu tahu gitu. Dan biasanya dokumen seperti ini akan banyak kritik dan nanti akan dilanjutkan dengan dokumen yang selanjutnya. Oke, Pak Reza, kita masuk ke dampak bagi Indonesia nih Pak. Inggris, Amerika Serikat, dan Australia dalam Fakta AUKUS tegas akan mempersenjatai Australia dengan senjata kapal selam nuklir. Nah, nuklir ada di rumah tetangga kita nih Pak. Jika konflik nuklir Indo-Pasifik dimulai di Laut Cina Selatan, itu juga halaman rumah kita. Nuklir di depan mata kita nih Pak Reza. Nah, seperti apa nih Pak Reza melihat ancaman nyata bagi Indonesia atas arogansi NATO membawa senjata nuklir ke dekat Indonesia nih, Pak Reza? Wajar kita kaget ya, tapi kita adalah negara yang beradab, yang tidak gampang kagetan, tapi kita menggunakan jalur-jalur diplomatik, jalur hukum internasional yang ada. Sekaranglah saatnya kita melakukan penyadaran umum kepada semua bahwa ASEAN itu, dan di mana Indonesia adalah negara yang terbesar di dalamnya, punya prinsip kan. Prinsip kita antara lain Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, itu satu. Prinsip kedua kita adalah Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Prinsip kita ketiga adalah Treaty of Amity and Cooperation. Kemudian prinsip kita selanjutnya adalah seluruh dokumen yang ada di dalam ASEAN Community, ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community, yang sebenarnya menolak terjadinya kekerasan di wilayah kita di Asia Tenggara. Ini harus kita komunikasikan. Terus yang belum juga kita keluarkan adalah konsistensi kita dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi kita sadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya nggak perlu bertarung lah. Bertarung itu nggak usah secara militer, tapi bertarunglah secara pembangunan ekonomi.
Nah, ini yang harus kita sampaikan, dan juga saya pikir kita belum punya dokumen untuk menjawab ini loh. Karena pemerintah Indonesia tidak terbiasa melakukan analisis lingkungan strategis dan itu dijadikan panduan keamanan nasional. Saya tidak yakin kita punya. Ya kalaupun ada itu belum dibukakan kepada publik. Dan kalau kita jujur aja deh, kapan terakhir kita punya namanya Indonesian Defense White Paper? Itu kan kalau negara-negara Barat itu secara rutin mereka mempublikasikan itu. Kita jarang-jarang mempublikasikan itu, mungkin ya 7 tahun, 8 tahun sekali. Dan bahasanya pun masih sangat diplomatik kan. Tapi bagaimanapun juga, yang mboknya sekarang lah kesempatan kita mengeluarkan suatu dokumen strategis untuk menjawab hal-hal ini. Dan saya pikir kita tidak kurang kemampuan untuk menjawab hal itu lewat review, lewat tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri, lewat tanggapan resmi dari Kementerian Pertahanan, tanggapan resmi dari Menko Polhukam. Ya, marilah kita gunakan tanggapan tapi yang berdasarkan fakta ya. Jadi jangan sampai kita ngomong itu dianggap oleh orang Anda ini kok ngomong-ngomong aja tapi tidak memberikan solusi. Dan untuk itu ya kita harus datang dengan data dan mengatakan bahwa perbuatan Anda semua ini sudah sangat mengganggu stabilitas internasional, apalagi di kawasan kami yang sangat mengidamkan adanya perdamaian abadi di kawasan Asia Tenggara. Oke, Pak Reza, Cina marah atas kesepakatan AUKUS di California, Amerika Serikat pekan ini mempersenjatai nuklir Australia. Nah, Pak Reza, apakah perlu Indonesia menggandeng China untuk menghadapi ancaman nuklir Australia ini nih, Pak? Atau Indonesia punya kekuatan untuk berdiri sendiri, mencoba mencegah memanasnya kawasan Indo-Pasifik? Lalu apa bisa nih Indonesia, Pak Reza? Indonesia itu terlalu besar untuk menjadi ekor negara manapun di dunia. Itu satu. Dan yang kedua, kita hendaknya meyakinkan dunia bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjawab semua tantangan itu secara mandiri dan secara kolektif bersama mitra-mitra strategis Indonesia dan juga like-minded countries yang hendak mengupayakan perdamaian di dunia. Ini yang saya harapkan keluar statement dari pemerintah Indonesia. Karena bagaimanapun kita berada di tengah. Kita dekat dengan Amerika Serikat, kita punya strategic partnership. Kemudian kita dekat juga dengan China, kita punya comprehensive strategic partnership. Kita juga dekat dengan Australia, kita punya Lombok Treaty. Jadi sebenarnya kita ini berada di tengah-tengah gitu. Jadi janganlah sampai kita kejepit, tapi kita menjadi negara yang bisa menengahi deh bahwa upaya mereka itu menjadikan mereka sebagai masalah dalam perdamaian dunia dan juga bukan merupakan negara penyelesai untuk krisis-krisis dunia. Oke, Pak Reza, pekan ini Indonesia sudah menyampaikan kritik kepada Australia yang akan dipersenjatai kapal selam nuklir oleh Inggris dan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman China. Nah, Indonesia meminta Australia konsisten mematuhi kesepakatan non-proliferasi nuklir. Nah, cukupkah kritik ini nih Pak Reza? Atau apa tindakan yang harus segera dilakukan Indonesia saat ini untuk menghadapi nuklir di negara tetangga kita, Pak Reza? Dalam menyampaikan kritik itu ada etika. Etikanya itu janganlah Australia dipermalukan di muka umum. Janganlah dijadikan isu itu nanti dikendalikan oleh pihak-pihak dalam negeri Australia untuk mengkritik pemerintah mereka sendiri. Dan kemudian menjadikan Indonesia sebagai pelampiasan baru dari berbagai kelompok ada dalam negeri Australia. Kita punya mekanisme kan Australia. Kita punya P2P plus 2P. Jadi Menlu kita dan Menhan kita duduk berbarengan di sisi meja. Di sana juga ada Menlu dan Menhan mereka. Mungkin tiba saatnya mekanisme ini kita jalankan dengan Australia sehingga kita tahu persis bahwa yang terjadi di Australia itu apakah betul skenario perang atau yang terjadi adalah suatu strategi buat menyeimbangkan Cina. Dan hanya kita di dunia ini yang bisa berbicara dari hati ke hati dengan Australia. Dan untuk itu tentunya saat yang sama juga kita perlu bicara dengan Cina. Bagaimana Anda akan menyikapi hal ini? Karena kalau dijawab secara militer itu belum tentu 5 tahun ke depan ini Cina mampu melakukan gelar maritim sedahsyat Amerika Serikat dan Cina. Tapi diamnya Cina itu sendiri juga sudah merupakan ketakutan tersendiri bagi dunia. Karena Cina bisa melakukan berbagai kegiatan yang
yang mencekam gitu. Karena diamnya Cina itu bisa berarti seekor naga yang akan mendadak berdiri dan keluar api, kemudian lehernya bergerak kemana, kemudian badannya bergerak entah kemana, ekor dan kakinya juga bergerak kemana. Jadi Cina yang ngambek itu akan benar-benar mengkhawatirkan dunia. Ya, sebelum hal ini terjadi, marilah kita bicara hati ke hati dengan Australia, dengan Amerika Serikat dan juga dengan Cina. Hanya kita yang dianggap oleh mereka sebagai negara yang qualified, bukan negara yang lain. Oke, Pak Reza, kita sudah berada di ujung diskusi ini, Pak, di akhir diskusi. Terakhir nih, Pak, bisakah kemudian sekarang kita bangun kesadaran bersama kita di Indonesia bahwa ancaman nuklir sudah nyata ada di halaman tetangga kita. Nah, perlukah kita juga membangun rasa terancam nih atas senjata nuklir yang akan dimiliki Australia? Dan apa PR besar pemerintah Indonesia menghadapi fakta lahirnya ancaman nuklir Australia saat ini, Pak Reza? Secara teori, dalam benak pemikir strategis Indonesia, tidak ada negara yang ingin memulai perang nuklir, itu satu. Dan kalaupun ini mereka melakukan shock terapi terhadap satu sama lain, itu ujung-ujungnya adalah konsesi. Konsesi ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita tidak usah terjebak pada skenario mereka. Inilah kesempatan kita untuk menegakkan kedaulatan. Kedaulatan, misalnya kedaulatan di darat, laut, dan udara. Sudah tiba saatnya Indonesia menjadi negara penengah yang adil yang memiliki kemampuan remote sensing misalnya. Satu. Jadi kita bisa monitor pergerakan itu pergerakan betulan atau pergerakan main-main. Satu. Kemudian kita memperkuat kemampuan maritim Indonesia. Barat, tengah, dan timur. Itu hendak kita perkuat. Kita tidak lagi berbicara minimum essential force, tapi qualified essential force. Jadi itu yang selanjutnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat pesisir. Kita bekerja keras dan masyarakat pesisir agar mereka menjadi mata dan telinga pemerintah Indonesia dalam hal terjadinya pergerakan-pergerakan yang mengganggu ketahanan nasional Indonesia dan mengganggu kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Karena ke depan ini namanya skenario, walaupun tidak terjadi perang ya, tapi skenario strategi masa depan itu melibatkan kekuatan-kekuatan militer dan kekuatan-kekuatan sipil. Misalnya nelayan asing yang datang ke perairan EEZ Indonesia misalnya, itu kan belum tentu sepenuhnya nelayan kan. Mungkin nelayan yang terlatih, kemudian masyarakat-masyarakat asing yang datang ke Indonesia itu belum tentu sepenuhnya turis kan. Tapi masyarakat yang punya potensi menggoyang stabilitas dalam negeri Indonesia. Dan untuk itu jawabannya adalah pembangunan nasional, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan juga ini integrasi dalam sistem intelijen Indonesia, integrasi dengan Badan Intelijen Negara, dengan kejaksaan, dengan keimigrasian, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, TNI, Polri, semua itu harus terintegrasi sehingga kita tidak akan dengan mudahnya dikelabui oleh siapapun. Ya, terima kasih pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teguh Reza Shah, yang sudah berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Reza. Salam sehat selalu Pak Reza. Salam sehat, selamat bertugas pada Medcom. Terima kasih. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.